Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi pesepeda pemula, kadang-kadang dibingungkan tentang pengaturan kaset dan crankset yang terbaik untuk kecepatan dan ditanjakan. Belum lagi dengan ukuran ban yang berbeda. Apakah sama pengaturan antara crankset dengan kaset? Kecepatan pada gradien yang sama ditentukan oleh seberapa besar power yang bisa dihasilkan oleh pesepeda melalui tekanan kakinya ke pedal. Nah, untuk menentukan kombinasi crankset dan kaset mana yang terbaik untuk kecepatan dan tanjakan, tentunya kita harus menentukan batas power yang kita miliki, sehingga kita bisa menghitung potensi kecepatan yang kita hasilkan untuk segala gradien jalan. Bila power yang bisa kita kerahkan untuk durasi tertentu sekitar 150 watt, power rata-rata pesepeda amatir, maka kecepatan sepeda di jalan datar, gradien jalan 0%, berkisar antara 20 hingga 25 km per jam. Dan untuk pesepeda pro atau pesepeda amatir yang terlatih, kecepatan bisa berkisar antara 30 hingga 40 km per jam. Karena fokus kita pada pesepeda amatir, maka untuk jalur dengan gradien jalan 5% hingga 25%, yang kita hitung hanya pesepeda yang mampu mengeluarkan power maksimum 150 watt. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan bikekalkulator.com, untuk pesepeda dengan berat total 80 kg, maka kecepatan di gradien 5% adalah 10 km per jam, 10% 6 km per jam, 15% 4 km per jam, 20% 3 km per jam, dan 25% 2,5 km per jam. Top gear ratio. Kecepatan adalah hasil perkalian antara gear ratio, keliling ban, dan cadence. Nah, dari persamaan tersebut, kita bisa mengetahui berapa gear ratio ideal untuk satu kecepatan tertentu. Bila sepeda dikayuh dengan cadence tertentu, top gear ratio menentukan kecepatan puncak dari sepeda bila dikayuh dengan cadence tertentu. Atau dengan kata lain, semakin besar top gear ratio, maka semakin cepat laju sepeda pada cadence yang sama. Cadence yang ideal untuk jalan datar adalah 80 rpm. Sehingga untuk keliling ban tertentu, kita dapat mengetahui gear ratio yang ideal. Bila sprocket terkecil adalah 11T, maka kita akan menemukan angka chainring terkecil untuk mendapatkan kecepatan tertentu. Dari perhitungan tadi, untuk mendapatkan kecepatan antara 20 hingga 40 km per jam, kita membutuhkan chainring antara 22 hingga 46T. Chainring dengan jumlah gigi ini bisa kita temukan di semua crankset MTB. Jadi, untuk kecepatan antara 20 hingga 40 km per jam, kita tidak terlalu memikirkannya. Kombinasi yang bagaimanapun akan bisa mencapai kecepatan tersebut. Low gear ratio. Untuk menghadapi tanjakan dengan gradien tertentu, sementara power kita terbatas, maka mau tidak mau kita harus memperkecil gear ratio untuk mempertahankan cadence tertentu. Tetapi bila gear ratio sudah paling bawah, maka langkah selanjutnya adalah mengurangi cadence kita. Cadence ideal ditanjakan sebaiknya 60 rpm. Cadence ini hampir sama dengan putaran langkah kaki kita ketika berjalan. Tetapi bila gear ratio yang dibutuhkan untuk cadence 60 rpm terlalu kecil, maka mau tidak mau kita akan mengurangi cadence. Pengurangan cadence ini untuk power yang sama berarti meningkatkan torsi. Pedal akan terasa lebih berat di kayuhnya. Dengan perhitungan yang sama, ketika kita mencari top gear ratio, maka kita mendapati bahwa gear ratio untuk gradien 5% masih bisa kita penuhi
apapun kombinasi yang kita pakai. Tetapi untuk gradien 10%, untuk tetap mempertahankan cadence 60 rpm, low sprocket yang digunakan setidaknya 34 T. Sedangkan untuk gradien 20%, tidak ada gear ratio yang ideal untuk cadence 60 rpm. Maka mau tidak mau, kita menurunkan cadence menjadi 40 rpm. Ini sama dengan menaikkan torsi menjadi 150% dari semula. Itu pun dengan catatan chainring terkecil 22 hingga 24 T dengan low sprocket 40 hingga 42 T. Di luar kombinasi itu, kita harus menurunkan cadence menjadi 30 rpm atau torsi yang harus dikerahkan 2 kali lipat dari semula. Sedangkan untuk gradien 25%, cadence hanya mungkin sebesar 30 rpm dan low sprocket yang terpasang minimal 40 T. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.